Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berkelompok, sudah bukan hal yang asing lagi jika terdapat beberapa orang yang menjadi panutan atau yang ditinggikan di dalam masyarakat. Seperti contohnya di lingkup kecamatan, desa, kabupaten, kota. Orang-orang tersebut juga biasanya kita kenal sebagai elit. Namun, banyak dari kita yang masih bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih posisi elit di masyarakat? Dan bahkan mungkin ada yang masih belum paham juga mengenai apa sih sebenarnya elit itu. Untuk itu, izinkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan ada Nenden Tari Fitriati, saya sendiri Putri Kaulia Savitri, lalu ada Salma Salsabila Syaumi, dan ada Deva Siami Artika, yang terakhir juga ada Kania Savitri, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa itu elit di dalam masyarakat. Untuk itu yang akan dibahas atau diawali pertama oleh teman kami, Kania. Dipersilahkan. Teori elit, Vilfredo Pareto 1848-1923 menggunakan kata elit untuk menjelaskannya adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial. TB Baltimore 1996. Pareto percaya bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Kemudian dapat dipahami bahwa elit merupakan individu-individu yang menduduki posisi puncak pada institusi-institusi utama yang ada di masyarakat. Elit mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang berlaku dan mengikat semua anggota masyarakat lainnya karena kedudukan institusional yang dimiliki. Kekuasaan elit untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut bersumber pada institusi-institusi di mana mereka berada di posisi puncak. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran dari elit masyarakat. Untuk poin pertama, yaitu peran elit masyarakat untuk program-program pembangunan daerah. Yang kedua, ada peran elit masyarakat daerah bertugas untuk mengayomi dan menjalani kerukunan antara kelompok-kelompok masyarakat. Poin yang ketiga, peran elit masyarakat itu adalah untuk elit sosial masyarakat yang hendaknya tidak menjadi pendukung salah satu partai. Dan yang terakhir, ada melindungi warganya yang berbeda-beda dalam afiliasi politik. Kemudian, setelah dari fungsi dan peran elit masyarakat, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam elit dalam masyarakat. Yang pertama ada elit masyarakat sipil. Elit masyarakat sipil ini berhubungan dengan organisasi keagamaan seperti pemuka, ada tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivitas buruh, komunitas petani, komunitas nelayan, pengurus, komunitas seni dan budaya, dan tokoh-tokoh organisasi lainnya. Kalau elit non-politik juga ada yang berhubungan dengan elit masyarakat sipil ini, yaitu terdiri atas kelompok akademis, dokter, dan LSM. Kemudian ada juga elit politik di daerah secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada elit partai politik yang berada di parlemen. Kemudian elit partai politik ini bertugas untuk menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat atau yang mendukung dengan rakyatnya. Kemudian untuk yang kedua, ada elit politik yang non-parlemen, alias di mana artian ini hanya sebatas menjadi pengurus partai saja, yaitu elit politik yang tidak duduk di DPR, yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik, juga tidak memiliki peran. Kemudian peran elit partai politik non-parlemen ini sebenarnya
lebih mengarah kepada pendidikan politik dari warga masyarakat. Jadi perannya itu adanya di warga masyarakat, tidak ada di duduk di bangku DPR atau pemerintahan lainnya. Kemudian untuk yang terakhir itu ada elit agama di daerah. Jadi elit masyarakat agama di daerahnya. Nah, untuk elit agama di daerah ini tuh mempunyai media sosial atau simbolik yang berupa jamaah atau pengikut di mana pengetahuan agama dan karismanya membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerahnya. Atau bisa jadi tokoh masyarakat di daerahnya ya, elit agama di daerah ini tuh. Nah, seringkali dalam sebuah pilkada, para calon bersilaturahmi untuk kasusnya itu dalam sebuah pilkada, calon bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah kiai untuk meminta doa dan restu politik dalam tanda kutip ya. Jadi ada silaturahmi politik ke tokoh masyarakat apabila akan mengadakan pilkada. Nah, silaturahmi politik ini tuh dilakukan oleh kandidat-kandidat yang mencalonkan baik dalam partai politik. Tapi dia itu jadi mendedikasikan pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat yang sangat besar. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Manfaat elit dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai fungsi dan peran tertentu di dalam masyarakat. Fungsi dan peran seseorang dapat membuat perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Karena peran seseorang tersebut akan menjadi contoh dari tingkah lakunya kepada anggota masyarakat lain, agar perubahan yang terjadi sesuai dengan rencana dan teratur. Peran tersebut bisa disebut juga sebagai agen perubahan, atau dikenal sebagai golongan elit sosial politik. Keberadaan elit pada masa kini meliputi orang yang berada di birokrasi pemerintah, yaitu mereka yang menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan. Tetapi kelompok elit bukan hanya dari golongan pemerintahan. Elit yang berasal dari non-pemerintahan juga kerap tampil teratur sebagai sosok yang memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan, dan permintaan anggota masyarakat. Bisa dibilang, kelompok elit lokal mempunyai fungsi sebagai jembatan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Terkadang, keterlibatan elit sering terlihat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena elit lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh elit lokal tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya. Selanjutnya, ada hubungan elit dengan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan. Definisinya menurut Hiram S. Phillips adalah the term of development administration is used rather than the traditional term of public administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economic changes. Kurang lebih maksudnya adalah istilah administrasi pembangunan digunakan berbanding dengan istilah administrasi pemerintahan yang tradisional untuk menandai adanya kebutuhan akan suatu proses yang dinamis, terutama sekali merancang untuk menemukan kebutuhan berkaitan. Terutama sekali merancang untuk menemukan kebutuhan berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, menurut Mustafa Dijaya, administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam administrasi pembangunan, hal yang perlu kita perhatikan adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan yang baik akan sangat membantu suatu pembangunan berencana. Agar rencana tersebut berhasil, diperlukan hubungan yang erat antara perencanaan, pembangunan, dan penyempurnaan administrasi negara. Dalam administrasi pembangunan, perencanaan merupakan awal suatu proses administrasi.
Adapun rencana adalah desain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber dengan baik untuk mencapai tujuan dalam dimensi waktu tertentu. Perencanaan dan rencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses administrasi. Keduanya merupakan bagian dari suatu proses, yaitu perencanaan atau administrasi pembangunan. Baik, selanjutnya contoh kasus elit lokal di masyarakat. Yang pertama, elit lokal dalam peningkatan atau meningkatnya partisipasi politik. Di sini kami memberikan contoh di daerah Toraja Utara, yang mana pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, selain itu, keterlibatan elit lokal diharapkan membawa dampak positif terhadap suasana aman dan damai di Tanah Toraja. Karena kita tahu ya, kalau misalnya dalam pemilihan politik itu akan terjadi bukan hanya persaingan di antara para kandidatnya, tapi juga terjadi persaingan di antara kelompok masyarakat. Biasanya kelompok masyarakat ini mendukung ini, kelompok masyarakat ini mendukung ini, gitu kan. Sampai mungkin ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mendukung keduanya tersebut, mereka malah menjadi kurang menunjukkan partisipasi politik mereka, gitu kan. Juga selain itu diharapkan pula dengan keterlibatan elit lokal tersebut akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan menghasilkan bupati dan wakil bupati yang berkualitas dan memiliki legitimasi di masyarakat. Peningkatan angka partisipasi dalam masyarakat pemilihan pilkada di Toraja Utara tidak dapat dilepaskan dari peran serta elit lokal yang ada di Toraja. Selanjutnya, keterlibatan elit dalam pengambilan keputusan. Setelah Perda nomor 13, 14, 15 tahun 2004 yang mengubah rumah sakit milik DKI Jakarta menjadi PT ditetapkan dan memancing pro kontra di antara masyarakat. Bergeraklah elit non-politik yang terdiri dari akademisi, dokter, dan LSM untuk menggagalkan Perda. Penentangan kaum elit ini dapat dipandang sebagai gerakan untuk mewakili aspirasi masyarakat yang memang belum siap dan tidak menyetujui perubahan rumah sakit pemerintah menjadi perseroan terbatas. Namun, pemunculan para elit non politik ini juga memperseteru pandangan Niels tentang adanya power elites yang di berbagai bidang yang menghimpun dan mengatur serta menyalurkan kekuatan sosial melewati hierarki yang kuat. Power elite kan di sini. Kita bisa lihat bagaimana kelompok elit itu seperti kayak dari kelompok akademisi, dokter, dan LSM bisa mempengaruhi atau bisa terlibat dalam pengambilan keputusan perda gitu kan, peraturan daerah. Betapa besarnya pengaruh elit yang sampai akhirnya elit ini bisa mempengaruhi gitu kan keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah itu sendiri gitu. Untuk itu sangat tidak bijak jika ada elit-elit yang malah memanfaatkan kondisi dia sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat menguntungkan diri dia sendiri. Untuk itu para elit itu harus benar-benar membantu masyarakat mengaspirasikan apa yang diinginkan masyarakat karena mereka adalah bagian yang dipercaya oleh masyarakat. Dan selanjutnya, peran elit lokal dalam administrasi pembangunan. Karena di sini kita membahas mengenai administrasi pembangunan, pastinya kita harus tahu dong apa sih hubungannya antara elit dengan administrasi pembangunan ataupun peran elit dalam administrasi pembangunan gitu. Yang pertama, tugas dari pembangunan termasuk di dalamnya tugas memajukan kesejahteraan umum. Terdiri atas tugas mengemban mobilisasi daya dan dana untuk pembangunan pengalokasian sumber-sumber daya dan rasional yang tepat. Begitu besarnya harapan masyarakat terhadap perubahan menuju kesejahteraan menempatkan otonomi menjadi cita-cita rakyat. Kedua, harapan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang besar kepada kabupaten dan kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999, kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, akan mampu mendorong percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam bingkai demokrasi, meski tidak sedikit fakta yang menunjukkan bahwa otonomi daerah yang tidak diimbangi oleh perbaikan tata pemerintahan justru merugikan kepentingan masyarakat.
Nah, disinilah karenanya dibutuhkan penguatan peran dan kapasitas pemimpin lokal atau yang juga disebut sebagai elit lokal dan organisasi non-pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa agenda reformasi berjalan secara utuh dan baik. Dan bahkan ya teman-teman, kalau teman-teman menyadari gitu, bahkan apa yang dikatakan oleh elit politik pun bisa mempengaruhi atau menjadi petuah gitu terhadap pemerintahan yang memimpin. Biasanya pemerintah itu kan banyak sekali yang datang ke daerah-daerah mengunjungi. Siapa yang dikunjungi di daerah tersebut adalah orang yang dipercaya ditinggikan atau yang disebut dengan elit lokal tersebut. Mereka tuh bahkan kita bisa bilang DPR sendiri yang mewakili kita gitu kan, elit pemerintahan, kalau misalnya datang ke suatu daerah, dia bisa saja mengunjungi elitnya gitu, karena elit lokal lebih mengetahui gitu kan kondisi daerahnya tersebut. Makanya sekali lagi elit lokal tuh harus sekali mampu mewakilkan, benar-benar mewakilkan masyarakat. Lalu selanjutnya, dalam banyak perspektif, dipahami bahwa elit lokal mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal. Dan di sisi lain juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sekaligus memberikan pemahaman, makna, dan harapan dari pilihan sistem demokrasi yang telah disepakati. Selanjutnya, walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat kekuasaan government and non-government, tetap saja sedikit kemungkinan yang dapat dilakukan kedua kelompok kepentingan tersebut untuk mengintervensi keputusan. Hal ini dikarenakan dua kelompok kepentingan tersebut sama-sama mewakili bahwa walaupun mereka tergolong elit, mereka tetaplah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nindentari Fitriati, integrasi elit dan massa. Upaya untuk menyatukan elit dan massa dianggap hal yang relatif sulit apabila dibandingkan dengan upaya yang sama pada masyarakat yang masih tradisional atau yang sudah maju atau modern. Pada kondisi masyarakat yang sedang mengalami peralihan nilai-nilai, pertentangan cenderung tinggi di antara elit dan massa dan kadang tidak mampu diantisipasi oleh institusi-institusi terkait. Nah, jadi untuk menyatukan elit dan massa ini tidak bisa dibandingkan antara masyarakat yang masih berada pada tradisional atau masyarakat yang sudah maju dan juga modern, karena masyarakatnya mengalami peralihan nilai-nilai yang di mana pertentangannya itu cenderung tinggi di antara elit dan massa tersebut. Dan kadang institusi-institusi terkait pun tidak bisa mengantisipasinya, malah lebih lebih chaos gitu ya, gak bisa diantisipasi lagi oleh institusi-institusi tersebut. Selanjutnya, pada negara berkembang, contohnya Indonesia ini, pertentangan pada elit dan massa biasanya terjadi karena perubahan status kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Akibat modernisasi, adanya modernisasi membuat masyarakat semakin sadar akan kedudukan dengan hak dan kewajibannya. Tidak jarang mereka mengajukan tuntutan kepada elit. Dan biasanya kondisi seperti ini membuat elit yang berkuasa tersebut merasa tidak aman dan berada di posisi yang terancam. Nah, akibat modernisasi ini, kebanyakan masyarakat kita itu sudah semakin sadar akan kedudukan dan juga hak dan kewajibannya. Contohnya, jika ada elit kita atau misalkan elit di sini Dewan Perwakilan Rakyat, wali kota, gubernur yang tugasnya itu tidak sesuai dengan mungkin janji-janjinya atau ya pokoknya tidak sesuai, maka masyarakat kita itu pasti akan berdemo atau menyuarakan aspirasinya. Karena mereka itu sudah sadar gitu kedudukannya, hak dan juga kewajibannya. Mereka menuntut, mengajukan tuntutan kepada elit itu supaya ya dirubah gitu untuk ada perubahan ke depannya. Dan juga biasanya kondisi ini atau yang banyak demo-demo ini, elit itu akan merasa tidak aman dan juga posisinya itu menjadi terancam. Terkadang mereka pun tidak tahu malu ya, kebanyakan. Dan juga malah tidak mau tidak mau mendengarkan alias buta dan juga tuli
telinga dan juga matanya jikalau ada masyarakat yang berdemo. Nah, selanjutnya integrasi bukan berarti menghilangkan kepentingan yang berbeda atau bertentangan satu dengan yang lain. Pada umumnya, kelompok elit lebih bersentuhan dengan kehidupan yang modern atau cara berpikirnya yang sekuler, dan kelompok massa lebih cenderung berorientasi dengan nilai-nilai yang masih tradisional. Perbedaan ini yang membuat kepentingan yang berbeda atau berlawanan dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya, sehingga perlu dikelola dalam upaya integrasi elit dan massa. Nah, jadi umumnya elit itu sudah pemikirannya itu udah sekuler, udah modern, di mana sekuler sendiri berarti memisahkan antara tugas fungsi pemerintahan dengan keagamaan gitu ya. Dan masa atau masyarakat sendiri pemikirannya cenderung kebanyakan masih tradisional gitu, yang berpikiran modern atau sekuler sendiri ada, cuman ya tadi kayak jarang-jarang gitu. Contohnya mungkin orang-orang kayak mahasiswa, terus juga ada buruh-buruh yang aktif gitu ya, yang berpikir kritis, di mana mereka lebih berani berpikirannya maju ke depan, itu tidak tradisional yang mungkin maksud tradisional di sini kayak menunggu gitu ya, menunggu apa saja yang pemerintah lakukan dan menerima gitu langsung. Nah, ini menjadi perbedaan yang membuat kepentingan itu berbeda dan berlawanan, dan tidak bisa dipungkiri juga hal itu perlu adanya integrasi antara elit dan juga massa sendiri. Nah, integrasi di sini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka memang berbeda atau bertolak belakang, dan kepentingan masing-masing tidak dapat diwujudkan dengan menihilkan atau menghiraukan kepentingan dari salah satu pihak. Harus ada kesadaran dari dua belah pihak bahwa untuk bersatu dan bersama untuk mewujudkan kepentingan masing-masing itu perlu adanya integrasi. Nah, jadi di sini pun di antara elit dan juga massa itu saling berhubungan satu sama lain. Di antara massa atau masyarakat sendiri, jikalau tidak ada elit atau pemerintahan, maka negara ini tidak akan menjadi sebuah negara gitu ya. Dan juga elit yang berkuasa itu, pemerintahan itu, jikalau tidak ada massa atau masyarakat, mereka tidak akan menjadi seperti itu. Mereka tidak akan berkuasa seperti itu. Di mana Indonesia itu kan menganut sistem demokrasi, di mana apa-apanya itu berasal dari rakyat. Jikalau masyarakat tidak ada, maka elit itu tidak akan berkuasa kayak gitu. Dan juga ingat bahwa elit itu asalnya dan besarnya dari mana? Mereka pun berasal dari masyarakat. Mereka berasal dan besar di masyarakat. Jadi elit tanpa masyarakat itu ya tidak bisa gitu. Tidak akan berkuasa. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, berlangsungnya integrasi antara elit dan massa dapat terjadi bukan karena perbedaan-perbedaan antara keduanya lenyap, melainkan karena terwujud suatu pola wewenang pemerintah dan pola pemufakatan rakyat. Tapi perlu diketahui bahwa tidak ada suatu mufakat di dalam masyarakat yang begitu besar sehingga wewenang kekuasaan tidak lagi dibutuhkan, dan tidak ada juga masyarakat yang pemerintahannya begitu kuat dan kompak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama hanya dengan mengandalkan kekuasaan yang kuat dan kompak tadi. Nah, kembali lagi bahwa masyarakat dan juga elit ini tidak bisa ya pokoknya elit dan masyarakat ini saling tergantung satu sama lain gitu ya, dimana masyarakat dan juga elit ini membutuhkan integrasi, membutuhkan suatu mufakat untuk mencapai suatu kenyataan yang diinginkan gitu ya. Seperti dalam pepatah ini, bahwa suatu mufakat di dalam masyarakat yang begitu besar sehingga wewenang kekuasaan tidak lagi dibutuhkan, dan tidak ada juga masyarakat yang pemerintahannya begitu kuat dan kompak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama hanya dengan mengandalkan kekuasaan yang kuat dan kompak tadi gitu. Jadi saling bergantung satu sama lain. Maka dari itu hal yang penting bagi terwujudnya persatuan elit dan massa adalah wewenang dalam pemerintahan dan pemufakatan. Penerapan nilai-nilai demokrasi yang memberi peluang terlaksananya pemufakatan yang tidak disertai dengan adanya wewenang pemerintah yang jelas dan tegas akan memunculkan masyarakat yang relatif bebas tanpa adanya kendali atau kontrol.
keperluan harus diseimbangkan antara pola wewenang dan pemerintah dan pola pemufakatan. Semakin seimbang pola-pola tersebut, maka upaya pewujudan persatuan yang sesungguhnya antara elit dan massa menjadi semakin mendekati kenyataan. Nah, di sini pun pemerintah harus jelas gitu dan tegas bahwa apa-apa yang mereka perintahkan itu ada di dalam undang-undang ataupun sesuatu bukti yang kuat agar terciptanya kejelasan itu, dan juga pemerintah harus tegas untuk memunculkan masyarakat yang nurut gitu ya, yang yang percaya kepada pemerintahan itu sendiri gitu. Dan juga pemufakatan dengan masyarakat ini penting ya. Contohnya kalau misalkan di DPR itu, anggota dewan itu kalau tidak salah setiap bulan atau berapa bulan sekali gitu pasti ada yang namanya jadi kayak ada musyawarah dengan masyarakat gitu di daerahnya atau di tempat dapilnya gitu ya. Apa ya namanya saya lupa. Pokoknya mereka itu ada gitu untuk masyarakat itu ada tempatnya gitu untuk menyuarakan kalau misalkan ada kekurangan atau apa. Selanjutnya, sudah sekian dari Nenden. Terima kasih. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah kita semua di ujung diskusi hari ini. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan menjadi suatu hal yang bermanfaat terhadap kalian sebagai pendengar dan khususnya terhadap kami sebagai pemberi materi. Untuk itu, sekali lagi terima kasih. Kami kelompok 12 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.